kalau mengajukan definisi cari istilahnya bahwa kalau karena perada ini serta moderator atau MC kita ya MC lebih tepatnya MC Ustaz Heri Darmawan. Kemudian dengan segala jajaran pondok pesantren ini Ahlul Bait dan tidak lupa santriwan dan santriwati hafizahumullah jami'an. Langsung saja ilmu dan peradaban. Dari ilmu seperti yang biasa dilakukan oleh para ulama dulu, ketika membahas suatu materi, ya pasti berawal dari definisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab usul fikih, yakni kitab Irsyadul Fuhul, di sana bahwa ilmu itu adalah al-ilmu ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi. Ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi. Katanya bahwa ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang di dalamnya. Misalkan kita melihat suatu objek, misalkan ini gelas. Melihat suatu objek gelas. Nah, apa yang kita lihat dengan apa yang ada di pikiran, kemudian dilapatkan oleh lafaz, oleh perkataan, itulah yang dinamakan ilmu. Ketika menyesuaikan penglihatan yang melalui prosedur yang sangat teratur, melalui penglihatan, kemudian masuk otak, kemudian dikeluarkan, itulah yang namanya ilmu. Berdasarkan tadi yang juga diungkapkan oleh filsafat tadi, itu yang dinamakan ilmu. Definisi ilmu yang di sini definisi yang memang banyak sih definisi ilmu itu. Cuma ini yang saya pilih. Yakni ilmu itu adalah aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku dan struktur. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika para filsuf mengatakan bahwa ilmu dengan pengetahuan itu berbeda, yakni ilmu itu adalah sesuatu yang terstruktur. Sehingga saya pilih definisi itu yang berkaitan atau yang berhubungan dengan itu, yang sesuai dengan itu, tentang filsafat itu. Bahwa ilmu itu secara singkatnya itu sesuatu yang sudah sistematis, tersusun secara sistematis. Ya, bisa dimengerti ya? Nggak bisa dimengerti. Gak apa-apa, karena menuntut ilmu itu nggak harus paham. Yang harus itu menuntut ilmu, bukan pahamnya. Tapi jangan dijadikan sebagai pedoman, nggak harus paham, berarti harus memperhatikan, nggak bisa itu. Secara umum bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua ya. Ilmu diniyah dan ghairuha atau ghairu diniyah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu diniyah dan ghairu diniyah? Ilmu diniyah itu adalah sesuatu yang ilmu yang berkaitan dengan keagamaan, ilmu yang membahas tentang ilmu keagamaan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Misalkan ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, sharh. Nah itu. Jadi ilmu diniyah itu adalah segala macam ilmu yang di dalamnya membahas tentang kajian-kajian Islam atau yang berkaitan erat dengan itu. Ilmu ghairu diniyah atau yang tidak bersifat keagamaan. Kalau dalam buku peradaban yang kemungkinan peradaban Islam di Nusantara, agama Islam di Nusantara, itu yang ditulis oleh Profesor Robiasyah, itu ilmu itu dikatakan begini, dibagi menjadi dua, yakni ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli maksudnya periwayatan itu, ilmu kewahyuan. Ilmu kewahyuan seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, pokoknya yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua katanya di sana ilmu akli, artinya ilmu umum ini,
kayak matematika, IPS, kayak gitu. Jadi saya ngambil definisi bahwa ilmu yang umum gitu, ilmu umum adalah segala sesuatu kebalikan dari yang tadi, yang dunia. Bentuk ilmu yang di dalamnya tidak membahas tentang ilmu keagamaan atau yang berkaitan erat dengan itu. Jadi secara umum tadi ilmu itu ada dua. Yang pertama, yang kedua, ilmu diniyah itu apa? Ilmu diniyah itu adalah ilmu yang membahas tentang keislaman, ya sama saja, keislaman dan yang berkaitan dengan itu. Contohnya apa tadi? Contohnya. Kayak gini nggak apa-apa kan, biar apa ya? Kayak nggak kelihatan formal banget gitu. Atau dengan filsafat itu sebenarnya kalau menyatakan sesuatu itu tidak perlu menyatakan yang sebaliknya. Misalkan ini ilmu diniyah, berarti ketika mengatakan ilmu diniyah berarti ada ilmu selain itu. Sehingga kalau ada pikiran yang seperti itu tidak perlu menyebutkan sebalikannya. Nah, tapi faktor ilmu pengetahuan. Faktor itu ada dua ya, faktor atau penyebab. Faktor atau penyebab itu ada dua, yakni penyebab atau faktor kemajuan dan sebalik daripada itu yaitu kemunduran. Oke, lanjut. Itu yang pembagian secara umum. Kemudian faktor kemajuan ilmu pengetahuan itu disebabkan dua juga. Dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu maksudnya dari diri kita sendiri. Kalau saya bilang di sini saya bicara masalah pribadi ya. Masalah pribadi dalam artian ini mengaitkan kepada pribadi seseorang, setiap individu, bukan ke kelompok. Internal dalam artian bahwa faktor kemajuan atau semangat menuntut ilmu itu ada pada diri kita. Yang pertama, kemampuan dalam segi intelektual. Dalam segi intelektual maksudnya kemampuan otak. Kan manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga beruntung bagi orang yang memiliki IQ atau kemampuan otak yang sangat tinggi. Nah, dengan adanya Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.